Itu yang gimana? Di bulan. Eh, Ngapunten masih mute, Bu. Saya belum mulai, saya masih dispensasi tambah waktu karena seharusnya peserta ada 300 atau 400, saat ini masih 43, 73, 80. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati teman-teman dari tim kurikulum kesiswaan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala RA, MI, MTS, atau Bapak Ibu penulis ijazah dari RA, MI, MTS. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mulai, marilah sosialisasi penulisan belangko ijazah tahun ajaran sebenarnya sekarang. Tahun ajaran 2023-2024 kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya tentang penulisan ijazah, beberapa waktu yang lalu sebelum ada asesmen akhir madrasah, kita sudah sosialisasi tentang asesmen madrasah. Di sana sudah kami sampaikan peserta asesmen akhir adalah siswa yang terdata di PDUM. Karena di PDUM itu sudah ada penetapan nomor peserta. Sedangkan Kanwil sudah menetapkan nomor peserta madrasah. Nah, termasuk kode kabupaten kota. Kemudian syarat yang lain adalah semua data yang akan mengikuti asesmen akhir itu ditarik di input di PEDUM. Sehingga keluar nomor. Jumlah ijazah yang diterbitkan itu sesuai dengan jumlah dan nomor yang tertera di PDUM. Sekali lagi, jumlah yang dicetak diterbitkan oleh Kementerian Agama adalah sejumlah yang ditetapkan di PDUM. Termasuk jumlah ijazah yang dikirim di Kanwil Kementerian Agama, Kanwil DIY, itu sejumlah ijazah yang dikirim. Nah, sehingga kami tidak mempunyai sisa ijazah. Pertanyaan saya, ketika ada siswa yang belum masuk, mengapa kemarin bisa mendapatkan peserta? Padahal sudah kami sampaikan waktu sosialisasi pada asesmen akhir, madrasah menetapkan peserta dengan mengeluarkan SK dan nomor peserta itu disesuaikan dengan yang ada di PDUM. Jadi kami selaku penanggung jawab asesmen dan ijazah itu cukup kaget ketika beberapa madrasah masih mengajukan atau menyatakan ada siswa yang belum masuk PDUM. Seharusnya ketika asesmen itu sudah tahu bahwa
anak ini belum masuk sehingga bisa dituntaskan. Mengapa sekarang kalau di dinas tidak pakai? Kami justru diapresiasi oleh Kemendikbud dengan adanya Pedum. Kita tahu nomor seri ijazah yang ada itu milik siapa, itu tertera di sana. Pada tahun yang akan datang atau tahun ajaran 2024-2025, kemungkinan kita sudah menggunakan e-ijazah. Jadi tidak ada lagi penulisan secara manual. Nah, minimal print out atau e-ijazah dan siswa itu hanya akan diberi akun untuk mencetak di masing-masing. Ini baru wacana untuk Dikbud, untuk Kemenak, sementara pendataan sudah melakukan dengan aplikasi. Saat ini peserta hanya 136. Tahun kemarin ada MI, MTS yang tidak mengikuti sosialisasi, ternyata tidak tahu betul banyak perubahan. Tahun ini ada perubahan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya cukup nyesek juga, ini sudah jam 8 kurang 1 menit peserta belum mencapai 50%. Nah, nih, jadi harapan kami semuanya bisa mengikuti, semuanya paham. Maka di akhir pertemuan nanti kami hanya mengirim daftar hadir di chat dan kami akan screenshot nama peserta yang masuk dan yang akan kami layani jika terpaksanya ada kekeliruan penulisan, dan harapan kami tidak ada kekeliruan, karena kalau ada kekeliruan, ada kekurangan, kami harus mengajukan dan menunggu cetak. Tahun kemarin ketika tidak mengikuti, salah pada penomoran. Jadi kami mohon betul dipahami semua jumlah RA, MI, MTS itu kalau di total itu sekitar 550 ya Mbak Ungu ya. 500-an ya. RI, MA, MTS. RI, MRA, MI, MTS. 500-an. Pak, Bu, di mute semua Mbak. Sementara sekarang yang hadir hanya 160. Belum mencapai 30%, hanya 30%-an. Yang lainnya tidak tahu, karena kami tidak akan mengulang sosialisasi ijazah. Dan kami akan catat betul yang mengikuti ini, yang akan kami layani jika ada pertanyaan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan sosialisasi penulisan ijazah. Kami mulai nanti yang secara umum, kemudian yang ini nanti dimulai dari RA, MI, MTS. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti sosialisasi pagi ini. Semoga yang Bapak Ibu bisa cermat dalam mengikuti sehingga perubahan-perubahan yang ada dalam penulisan itu dicermati. Jadi juknis dibaca. Jangan sampai ada biasane tahun wingi. Nah, itu yang sering tahun wingi koyo ngene, tahun ini ya karena Bapak Ibu menulis dengan biasane tidak mencermati juknis. Ijazah merupakan dokumen resmi yang sah yang diberikan kepada peserta didik setelah tamat belajar. Jadi terutama untuk RA, sudah kami sampaikan yang akan ditamatkan itu didata di Pedum. Jika nanti Bapak Ibu ada orang tua yang ingin menamatkan tetapi belum terdata, kami tidak bisa menambah itu. Ijazah madrasah ada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Kemudian untuk RA hanya 1 halaman, sedang ijazah MI, MTS, MA itu bolak-balik. Petunjuk teknis ijazah penulisan ini kami sampaikan di pagi ini, dan
ada beberapa perubahan dengan edaran yang sudah kami berikan. Contoh, untuk MA, MAK kemarin sudah selesai pengumuman kelulusan 6 Mei. Sedangkan MTS, MIRA kelulusannya diumumkan 10 Juni. Ada perubahan dengan apa yang sudah kami umumkan pada surat edarannya kemarin. Kemarin banyak pertanyaan menggunakan juknis atau menggunakan edaran. Menggunakan juknis, jadi update yang terakhir. Nah, karena pengumumannya 10 Juni, maka ijazah RAMI dan MTS itu ditulis 10 Juni 2024. Tanggal rapot semester genap itu juga sama dengan tanggal ijazah, bukan tanggal kenaikan seperti jenjang atau kelas yang berada di bawahnya. Kepada pertanyaan, Bu, kalau kelas di bawahnya itu kan kenaikan kelas tanggal 21 Juni. Rapotnya ditulis tanggal berapa? Rapot semester genap itu sesuai 10 Juni. Bedanya dengan Dikbud. Kalau Dikbud itu tanggalnya itu disesuaikan dengan saat tanda tangan ijazah. Kami khawatir ketika tanda tangannya berbeda-beda, tanggalnya jadi berbeda-beda. Maka kami tetap menetapkan tanggal kelulusan, yaitu 10 Juni. Jadi mohon Bapak Ibu, terutama yang MI, MTS, saat ini sudah clear. Mengapa saat ini kami baru mengadakan sosialisasi? Harapan kami, Bapak Ibu sudah memegang ijazah. Jadi ijazah sudah kami sampaikan kepada Kabupaten itu pada hari Kamis minggu kemarin. Jadi sudah 1 minggu, harapan kami Senin, Selasa, Rabu, Bapak Ibu madrasah sudah menerima dari Kabupaten. Karena kami semuanya berjenjang. Tidak bisa kami menyerahkan langsung ke madrasah. Baik nanti yang komplain kekurangan maupun kesalahan, itu nanti dari madrasah ke kabupaten. Itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, Sri Ridwan, mungkin share link Zoom di Pinkamat supaya ada yang mengikuti dari staf di kabupaten. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan. Mohon di mute ini ada Bu Nur Khalifah dari MI Cadran. Halo, suara saya terdengar? Nah, baik, sekali lagi, ini penulisan tanggal kelulusan, tanggal ijazah, kemudian rapot. Baik. Kemudian syarat ijazah itu bukan lagi akreditasi, tetapi sudah memiliki izin operasional, termasuk kepada yang Bu Nur Khalifah, termasuk waktu asesmen akhir. Syarat menyelenggarakan asesmen akhir itu sudah memiliki izin operasional, bukan lagi akreditasi. Sehingga madrasah sudah bisa mengeluarkan ijazah sendiri dengan tanda tangan kepala, tidak lagi ada menumpang. Kemudian penulisan ijazah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Bagaimana kepala madrasah yang baru haji? Kalau baru haji tetap menunggu, sedangkan maka dikeluarkan surat keterangan lulus dulu. Surat keterangan lulus tidak menulis sendiri untuk MI MTS. Maka harapan kami nilai sudah diinput selesai. Nanti Bapak Ibu tinggal mengambil SKL dari Pedum. Ya, harapan kami semuanya sudah nilai sudah selesai di input. Nah, kemudian ijazah ditulis tangan seperti biasanya dengan baik, jelas, dan rapi. Menggunakan warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Itu.
Kemudian jika terjadi kesalahan, harapan kami tidak ada kesalahan, karena jika ada kesalahan minimal 2-3 bulan baru bisa ditukar. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, karena proses kami harus mengajukan dari madrasah mengajukan ke kabupaten, kabupaten mengajukan di provinsi, kami di provinsi mengajukan di pusat, pusat baru mengajukan di percetakan. Itu prosedurnya. Jadi begitu panjangnya jika ada kesalahan. Jadi kami mohon Bapak Ibu tidak ada kesalahan penulisan ijazah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu mengcopy ijazah dulu, kemudian di kopiannya itu baru dituliskan, disampaikan kepada kepala atau wakil kurikulum sudah benar atau belum, baru dituliskan. Tidak langsung, meskipun sudah menggunakan pensil, tapi tidak dibijeke, artinya sudah benar atau belum. Nah, jika ada kesalahan, memang tetap hindari kesalahan, karena kami sekali lagi tidak mempunyai cadangan, maka bukan dicoret tetapi disilang. Kemudian kami menerima belangko ijazah yang salah itu. Jika terpaksanya menukar, kami tidak akan memberikan ijazah jika tidak melalui kabupaten dan belum mengirimkan ijazah yang salah. Karena kalau jumlah insya Allah tidak ada yang kekurangan. Semua sudah kami sampaikan ke kabupaten sesuai kebutuhan. Kecuali yang RA. RA saat ini ternyata banyak yang menggunakan kurikulum Merdeka tetapi belum ada di Pedum atau ijazah kami kebanyakan kurikulum 2013. Jadi RA karena tidak sebagai syarat untuk melanjutkan, maka ijazah seadanya. Artinya ada kurikulum Merdeka yang nanti menerimanya kurikulum 2013 memakai itu karena datanya tidak valid. Jadi mohon maaf ada beberapa RA yang nanti tetap menggunakan kurikulum 2013 karena memang jumlah yang tercetak yang kami terima itu kalau RA ini agak geseh antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Ternyata banyak sekali RA yang mengajukan tetapi ada yang belum masuk di PDUM. Jika terdapat sisa ijazah, kami sampaikan tadi, kesalahan penulisan harus mengembalikan di provinsi melalui kabupaten kota yang ditandatangani. Jadi disaksikan. Jadi semuanya prosedural. Kami tidak melayani madrasah kemudian ke kami karena nanti harus ada pencoretan atau penghapusan tulisan salah di nomor seri, kemudian nanti baru dicoret juga di kabupaten, kemudian baru diganti, penggantian. Jadi Bapak Ibu, jika nanti kami mengganti, ini operator Pedum harus memasukkan nomor serinya dulu. Jadi termasuk semuanya Bapak Ibu, ketika nanti sudah menerima madrasah, itu menetapkan madrasah nomor seri ini itu diberikan kepada siapa. Jadi tidak sasar susur. Operator Pedum madrasah melakukan sendiri, nulis sendiri, yang nulis tidak melihat, ini serinya pilih siapa. Jadi antara operator PDUM dengan penulis ijazah itu harus harmonis, jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi, ketika nanti, karena kami sudah menuliskan madrasah ini itu menerima misalnya angka 21 sampai 40 itu. Nah, 21 sampai 40 nanti madrasah menetapkan nomor 21 milik siapa, 22 milik siapa, baru dituliskan, jangan kebalik. Jadi masuk itu dulu, kemudian ditulis di PDUM milik siapa, kemudian baru dituliskan sehingga sinkron antara data di Pedum dengan apa yang ditulis. Karena tahun kemarin banyak yang sasar susur, beberapa kabupaten yang ditulis dengan yang diterima ketika itu tidak nyambung. Jika ada kekurangan ijazah juga melakukan hal yang sama.
itu disampaikan ke kabupaten, ditotal dulu kabupaten, kemudian akan mengajukan ke Kanwil. Tulisannya memang 30 November, ini tahap akhir. Jika Bapak Ibu melakukan 30 November, ada kemungkinan ijazah baru diterima itu tahun depan. Untuk MA, ini kami close hari Senin, kami sudah mengajukan. Untuk MTS, ini harapan kami Bapak Ibu sudah menerima semuanya, kemudian segera dimasukkan di Pedum, kemudian menulis, kami beri waktu 2 minggu dari tanggal ini. Sekarang tanggal 6, berarti sekitar tanggal 20 itu bisa selesai. Jika ada kekurangan dan sebagainya, kami akan tahu. Itu 30 November itu tahap akhir. Ini sudah dibuka tahap pertama. Jangan menunggu karena ini tahap akhir di close, maka kami tidak akan kami mengajukan setelah tanggal 30 ini sebelum 30 November proses cetak kami bisa menerima bisa bulan sekitar minimal bulan Februari 2025. Ini orang tuanya yang nanti bisa marah-marah karena ijazah belum diterima. Kemudian Bapak Ibu, nomor seri ijazah. Ini yang kami sampaikan. Ini RA, MI, MTS. Ini tahun 2024. Bagi MTS IKM itu adalah MTS yang saat ini ada yang meluluskan 2 tahun. Itu hanya 2 madrasah, MTS 6 Sleman dan MTS 4 Gunung Kidul. Jadi yang menerima MTS IKM ini hanya dua MTS. Sedangkan RA terus terang nanti menerima dengan tidak melihat. Meskipun sesungguhnya kami sudah yang merdeka kami sampaikan merdeka, tetapi ada yang kurikulum merdeka masih kami kurikulum 2013 karena ada geseh data. Jadi tidak apa-apa karena RA ini di TK tidak ada ijazah, di RA ini tidak untuk melanjutkan, tapi sebagai bukti sudah tamat. Nah di RA ini kan unik, ada yang tidak jadi lulus, padahal sudah ditetapkan di PDUM, atau tiba-tiba minta lulus. Bu, anak saya ternyata mau daftar SD sekarang mau diluluskan. Jika tidak masuk PDUM, maka dan kami tidak punya cadangan, maka RA bisa membuat surat keterangan lulus atau bentuk yang lainnya. Baik. Ini jadi ini tahun 2024. Nanti terutama yang MTS cermati jika yang lulus 2 tahun ini menggunakan MTS IKM. Kemudian kalau MA ini nggak ada MA sama. Baik. Nah, kemudian MI ini masih nomor seri, ini kode jenjang, ini tahun, ini kode provinsi, maka di DIY kode provinsinya adalah 12. Kemudian ini nomor urut, kami sudah menetapkan nomor urut 1 sampai berapa milik siapa, nomor 101 sampai 150 milik siapa, madrasah mana, itu sudah kami tetapkan melalui Pedum. Tugas operator Pedum madrasah itu menetapkan milik siswa siapa. Itu. Oke, ini yang MTS sama, ini kode tahun, ini kode provinsi. Kok yang RA nggak ada ya? Oke. Ini MAK. Nah, ini kami perlihatkan provinsi. Penulisan provinsi ini sesuai nomenklatur. DI Yogyakarta tanpa titik. DI Yogyakarta tanpa titik. Jadi tanpa titik. Kode kabupaten
bisa dilihat dari SK penetapan madrasah peserta asesmen. Sekali lagi, nanti akan kami share, kami perlihatkan setelah setelah selesai PPT ini. PPT ini ada 56 halaman, sekarang baru 12. Makasih. Jadi penulisannya adalah DI Yogyakarta, tidak menggunakan titik. Ini bagi penulis baru, pengen lama mungkin sudah tahu, kita tidak ada perubahan. Nah, sekarang format. Ini untuk RA, hanya halaman depan. Kemudian ini untuk MI, depan belakang. Untuk MTS, depan belakang. Belakangnya berupa nilai, karena RA tidak ada nilai. Ini juga ijazah kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ini ada contohnya untuk kurikulum merdeka. Bedanya apa? Di nomor seri, Bapak Ibu. MTS IKM. Itu. Jadi hanya ada 2 madrasah, sekali lagi. MTS 6 Sleman dan MTS 4 Gunung Kidul. Ini MA nggak usah, kita lewati. Sekarang fokus untuk RA. Ada perbedaan penulisan dengan tahun kemarin. Tahun kemarin A-nya ini huruf kecil. Sekarang A-nya huruf besar. Jadi RA huruf besar. Kemudian ini kode provinsi. Nanti kita contohkan nomor 12. Mungkin bisa saya edit apa ya. Biar penak kalau langsung saja. Nomor 12. Kemudian ini kode kabupaten, silakan dilihat. Kemudian 4 digit. Ini kayaknya kuotanya hanya 300 ini. Ngepol. Kemudian ini sekali lagi untuk RA, kode RA 00. Di sini sudah ada di RA ada penetapan tersendiri kemarin ya Mas. Ada penetapan sendiri RA untuk PP. Ini tidak usah di tetap seperti ini. Kemudian 06 itu bulan 2024 itu adalah tahun. Ini untuk RA mohon dicermati. Kemudian untuk penulisan. Pada tahun kemarin RA-nya disingkat. Sekarang tidak, harus ditulis secara lengkap Raudatul Atfal Anur misalnya Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu ini. Kemudian kabupatennya Bapak Ibu sesuai nomenklatur. Kalau Jogja ada kotanya, kota Yogyakarta. Sedangkan kalau kabupaten cukup Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo. Jadi ini nama. Mengapa kota Jakarta Pusat? Karena memang namanya kota Jakarta Pusat. Provinsi DI Yogyakarta. Namanya menggunakan huruf besar. Kemudian di tanggal lahir Jakarta atau Yogyakarta 21 Februari tahun berapa. Oke, ini untuk RA. Hanya 1 lembar. Bagian ini ditulis nomor pokok sekolah. Kemudian bagian ini kota dan sebagainya, huruf kapital dan cukup itu. Kemudian ini nama dengan sesuai dengan akte kelahiran, namanya. Nah, ini. Jadi kalau RA sepertinya mudah dan jangan sampai ada yang salah. Ini sekali lagi nomor 8 ini nama orang tua yang ditulis, nomor induk siswa, ini NISN, ini nomor induk sekolah RA-nya, ini NISN, ini nama kabupaten, ini tulisnya kabupaten ya,
kabupaten atau kota tidak boleh disingkat. Sleman, nih misalnya ditulis di mana. Kemudian jika PNS ditulis NIP, jika tidak tinggal dicoret. Oke. Kemudian ada foto 3x4. Kemudian stempel RA. Sekarang untuk MI, MTS. Bapak Ibu, ada perbedaan untuk MI dan MTS, yaitu pada penomoran. Pada tahun kemarin, MI I-nya kecil. Sekarang MI I-nya besar, kemudian MTS T-nya besar. Sekali lagi, ini kami sampaikan. MI I-nya besar, T-nya besar. Kalau tahun kemarin MI kecil, MT kecil, S kecil. Tahun ini MI besar, TS besar. Kemudian ini kode provinsi, bisa saya ganti biar nanti kalau saya share sudah sesuai. DIY itu nomor 12. Kemudian ini apa namanya? Ini nomor kota, tergantung nanti bisa kami perlihatkan kode masing-masing kabupaten. Ini kode madrasah sudah kami tetapkan melalui SK nomor 173. Kami share ulang nanti. Kemudian ini tidak berubah. Ini tak bulan kelulusan, ini tahun. Sekali lagi, yang berbeda adalah I dan T. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang berubah. Ini bagian 1, ini untuk nomor surat keluar khusus ijazah, tadi sudah disampaikan. Nah, ini kok contoh MTS-nya enggak apa. Nah, MTS nanti dituliskan Madrasah Sanawiyah Negeri, misalnya mana? Itu MTS Madrasah Sanawiyah Negeri. Nah, apakah swasta? Itu ditulis swasta. Jika dilihat SK injobnya atau nomenklaturnya, jika nomenklaturnya ditulis swasta, tulis. Tapi kalau tidak, tidak. Tetapi pada aturan kemarin memang tidak usah. Kalau negeri, hanya negeri saja yang ditulis. Jadi misalnya MTS Arisalah, begitu. Itu. Kalau negeri ada karena nomenklaturnya Madrasah Aliyah Negeri. Dan ini ada kota, itu hanya khusus Jogja. Karena kalau Kediri itu memang ada dua. Ada dua nomenklatur, kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di Jogja itu nomenklaturnya hanya kota Yogyakarta, yang lainnya Sleman, Gunung Kidul, dan sebagainya. Ini nomor NPSN, diisi di kabupaten atau kota Yogyakarta atau Sleman. Jika kami revisi, itu bisa saja, tapi kami harus mengubah semuanya, udah enggak usah saja. Nanti saya share yang sudah saya revisi, contoh Jogja saja. Kemudian ini Provinsi Jawa Timur. Kemudian nama siswa itu di huruf besar. Kemudian ini kabupaten tanggal lahir, Sleman, kota atau di mana. Kemudian ini seperti yang perbedaannya sekarang hanya pada penulisan. Sedangkan yang lainnya ini masih sama. Nama orang tua yang menggunakan huruf besar semuanya itu hanya nama siswa. Sedangkan nama orang tua itu yang huruf besar hanya huruf depannya saja. Kemudian ini nomor induk siswa, ini NISN, kemudian ini bulan ditulis karena kita tanggal 10 Juni, maka Yogyakarta 10 Juni 2024. Itu. Ini sama 3x4 dan sebagainya.
Kemudian baliknya Bapak Ibu. Baliknya Ijazah. Ya kurang mati wae anu. ini baliknya ini sama menggunakan huruf besar. Kemudian tempat tanggal lahir hanya huruf depannya. Kemudian ini data nomor induk NISN, kemudian nomor induk siswa satuan pendidikan atau madrasah. Nah, kemudian cara penulisan angka nanti ini nilai asesmen, nilai hasil ujian atau bentuk yang lainnya dibulatkan. Jadi dibulatkan ke atas jika lebih dari 86 misalnya ke atas, maka dibulatkan. Kalau 85, ini menjadi 85 misalnya. Tetapi jika 80,68, nilai ini adalah nilai bulat untuk nilai. Jadi Bapak Ibu, nilai ini adalah gabungan dari nilai MI adalah rata-rata rapot, nilai rapot Bapak Ibu sudah punya ketentuan sendiri, nilai AM adalah nilai ujian madrasah dengan rentang ini. Jadi yang dituliskan ini adalah nilai ijazah ya Bapak Ibu ya. Jadi ijazah ini merupakan gabungan dari nilai rapot dan nilai asesmen. Kemarin masih ada yang salah. Yang dituliskan adalah asesmen asli. Ya nek asli bijine elek kabeh misalnya kan ya kasihan. Maka yang dituliskan di sini adalah nilai yang sudah nilai jadi yang sudah Bapak Ibu input di PDUM. Jadi 80 tidak menggunakan koma, tidak menggunakan puluh, 81, 84, 85 yang menggunakan koma itu hanya yang rata-rata. Kalau rata-ratanya 85,3 maka dituliskan 85 tidak pakai puluh, koma 20. Jadi kosong itu tetap tulis angka ya, bilangannya 0, 7, 8 gitu. Seperti tahun kemarin tidak ada perubahan. Nih. Kemudian tanda tangan ini sama seperti kemarin, RAMIMTS tertanggal 6 Juni 2024 stempel. Ya, ini tidak ada masalah. Kami berikan contohnya. Ini untuk RA. Untuk RA ini nama yang menggunakan huruf besar semua itu hanya nama. Kemudian orang tua hanya depan, kemudian termasuk jadi dari seluruh ijazah baik RA, MI, MTS itu hanya yang menggunakan seluruhnya huruf besar itu hanya yang nama siswa. Nah, untuk halaman depan ini untuk MI sama juga yang menggunakan apa namanya huruf besar semua itu hanya nama siswa. MTS ini warnanya biru. Yang jelas sekarang semuanya harus lengkap madrasah sanawiyah gitu, bukan MTSN, tetapi madrasah sanawiyah. Yang singkatan itu hanya ada di penomeran. Untuk sanawiyah. Ini nggak usah yang. Nah, prosedur pendataan ijazah sudah kami sampaikan. Ijazah merupakan dokumen resmi, kemudian wajib menginput nilai ijazah, kemudian kode peserta dalam PEDUM. Jadi sekali lagi, siswa yang tidak terdata pada PEDUM berarti dia belum sah sebagai peserta asesmen dan belum bisa mendapat ijazah. Itu yang jelas. Meskipun nanti kami bisa memberikan ijazah misalnya, tetapi di PEDUM tidak ada,
karena data induk dari Kementerian Agama, induk penerima ijazah itu berada di Pedum, Bapak Ibu. Jadi selama belum ada di Pedum, maka kami tidak bisa memberikan ijazah. Kemudian cara pengambilannya, madrasah mencetak pernyataan pada Pedum, surat pernyataan mengambil belangko ijazah di kabupaten. Kemudian nanti kami serahkan, setiap madrasah menuliskan belangko, sudah kami tuliskan semuanya. Madrasah menginput nilai ijazah sudah di aplikasi, sudah kami sampaikan. Ini RA, jadi Bapak Ibu sudah ini tanda tangan untuk menyatakan. Ini surat pernyataan sejumlah, dan ini adalah surat keterangan lulus. Bapak Ibu tidak menerbitkan sendiri, Bapak Ibu. MIMTS itu surat keterangan lulus, itu sudah bisa diambil di Pedum. Selama Bapak Ibu sudah lengkap mengisi data, dan selama Bapak Ibu sudah input nilai. Jadi besok tanggal 10 pengumuman itu sudah langsung mendapatkan SKL. Maka ini masih punya waktu Kamis, Jumat. Selama itu sudah diinput dan nanti langsung mendapatkan SKL. Sedang ijazah masih berproses. Jadi kalau PLT itu bisa tanda tangan ijazah. Tapi kalau PLH itu tidak bisa tanda tangan ijazah. Karena ada yang resmi. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami buka forum tanya jawab. Bapak Ibu bisa hand raise dan nanti akan monggo dari Mas Men 4 Gunung Kidul. Nggih, monggo Pak Terkait Solihin. dengan penomoran ijazah. Ya. Maaf, bukan membandingkan sama tahun lalu, memang pengalaman tahun lalu adalah sesuai dengan surat keluar di madrasah. Maksudnya untuk Men 4 itu benar. Misalnya 001 MI 1203.4 garis miring PP titik 01 titik 4 garis miring 06 garis miring 2024. Di sini tadi penomoran untuk kode 4-nya tidak ada. Terus kode 4 yang mana, Pak? Yang ini. Surat keluar kan ini kode 4 di sini, PP0 ini. PP0 ini nggak boleh diubah-ubah, Pak. Di surat keluar sekolah madrasah kami itu kan misalnya nomor 0001 garis miring MI titik 12 titik 03 titik 4 gitu, ada angka 4-nya garis miring. Yang ini kan Pak, ini ini tuh tidak bisa diubah loh Pak. Jadi semua namanya PP01.1 itu selamanya begitu. Nggak bisa Pak, ini yang dikeluarkan madrasah itu hanya nomor di sini. Ini adalah kode nomor khusus dari pusat ijazah. Oh iya. Jadi nomor ini klasifikasi surat tidak boleh diubah. PP.01.1. Ini baik MI, MTS, MA, RA itu sama. Yang membedakan keluar ini adalah nomor urut keluar ini aja. Dan nomor ijazah ini khusus ijazah karena kodenya khusus ijazah, Pak. Ya, siap. Berarti tahun kemarin yang Bapak salah mungkin. Oke, makasih Bu. Sami-sami Pak. Yang saat ini bisa dicermati nggih. Ini tidak ada keterangan. Klasifikasi ini dari pusat. Yang Bapak Ibu ubah adalah nomor di sini sesuai nomor urut, dan ini nomor urut khusus nomor ijazah. Jika ada siswa ada 30 berarti ada 1 sampai 30 dan ini adalah kode dari pusat itu pokok. Untuk yang tengah itu Bu, yang habis MI titik 12.01.001. Nah, itu 0001-nya itu apa? Ini ada, ini 12 ini kode. Ini saya ganti bisa. 12 ini kode provinsi, 01 ini kode kabupaten,
001 ini kode penetapan madrasah. Oke, oke. Bukan yang PP ini, Pak. Kalau yang PP ini tetap. Kalau yang ini Bapak Ibu melihat di SK Kanwil nomor 173. Jadi nomor ini sebenarnya sudah ditetapkan. Di Pedum itu sudah ada. Bapak Ibu bisa narik sebenarnya hanya ini nomor ini aja yang ini ya. Jadi nomor surat ini nomor kode. Mungkin kami perlihatkan dulu SK penetapan supaya Bapak Ibu bisa melihat. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu. Keser belum, Mas? Belum. Sebentar. Saya ini dulu. Saya share dulu. Kok hilang Mas share? Oh, sebentar. Saya share dulu SK. Oh, belum tak. Tadi udah tak siapkan ya. Benar. Udah keser belum? Nah, ini apa? Sudah kan ini? Belum muncul. Ya, nggak muncul. Sudah muncul ya? Sudah muncul. Ini kode. Ngapunten belum. Oh, belum muncul. Belum muncul, Bu. Baru filenya. Muncul, Bu. Belum Belum tinggal klik. muncul, Bu. Belum muncul juga, Bu. Mau tanya, Bu. Sebentar. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Ini kami perlihatkan dulu. Nggak bisa turun nih. Saya lihatkan yang MI MTS dulu. Ini MTS. Contoh, Kulon Progo. Ini kodenya adalah ini nomor urut kode madrasah 001 MTS Negeri Kulon Progo. Kode kabupaten ini Kulon Progo, ini jelas jenjang 01 dimulai dari Kulon Progo. Kemudian Bantul itu 02. Ini sudah ada. Jadi jenengan jenjangnya itu 2, ini kode kabupatennya ada. Jadi masing-masing adalah masing-masing sudah ada. Jenengan bisa buka. Semuanya sudah ada. 12 ini kode provinsi, 02 ini kode kabupaten. Sedangkan jenengan itu udah kode madrasah udah di sini. Nomor urut peserta mulai 1 sampai berapa tergantung. Ini cara penomoran. Jadi semuanya sudah ada. Ini untuk MTS. Kemudian ini MTS semuanya sudah ada. Ini masih Bantul 205 ini adalah Kota Yogyakarta. Jadi 04 ini Sleman, 03 Gunung Kidul, 02 Bantul, 01 Yogyakarta. Baik, sebelum saya balik ke PPT. Penomoran semuanya sudah bisa buka ya, 173. Seharusnya sudah melakukan SK. Ini yang selalu kami sampaikan. Sebelum asesmen akhir, itu keluarkan SK nomor peserta. Jadi supaya ini, termasuk ini nomor kode, nomor kabupaten. Baik, kalau sudah saya kembali ke PPT. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih? Oke, saya kembali ke PPT. Tanya dulu, Bu. Monggo. Halo? Halo, silakan. Bisa masuk, Bu? Masuk. Halo? Monggo. Monggo. Suara saya terdengar. Halo, silakan segera bisa bertanya Bapak Sirudin Udin. Monggo.
Kok malah hilang? Saya Bu. Monggo, Boleh monggo bertanya, silakan. Bu? Satu-satu ini Boleh dari bertanya, Bu. Pak Suharyanto dulu. Ya, terima kasih Bu. Pak Suharyanto, nggih. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan untuk persentase gabungan dari nilai rapot dan ijazah itu kan diserahkan ke madrasah masing-masing. Iya. Itu Bu. Ya, kemarin Nggih. kami menggunakan rapotnya 60 dan nilai ujiannya 40. Lalu yang saya tanyakan Bu, kemarin itu sosialisasi di dinas itu nomor surat keluar SKL itu disamakan nomor ijazah. Apakah kita juga dibolehkan seperti itu, Ibu? Terima kasih. Iya, kalau nomor SKL ini kan nanti sama, Pak, dengan ini nomornya. Oh, iya. Berarti sama dengan Pak. nomor ijazah. Sama, enggak. Oh. Nanti SKL-nya ini sama. Nah, makanya ini kan nomor 12 ini kodenya apa? Kode provinsi, ini kabupaten, ini kode madrasah, sedangkan PP 01.1 ini tidak dapat diganggu gugat karena ini kode penomoran dari pusat tentang nomor. Oke. Matur nuwun, Ibu. Monggo. Ya, sami-sami. Monggo Ibu Umi dari mau izin Al-Mahali. bertanya. Dari Matur nuwun, Ibu. Yes. Bumi Al-Mahali nyuwun pangapunten Ibu, mohon penjelasan lagi terkait penulisan madrasah yang swasta tadi. Kan sekolah kami ada swastanya, tetap dituliskan napa mboten? Matur nuwun. Sesuai dengan nomenklatur Injob, Pak. Kemarin kalau di Injob tulis swasta, tapi kalau tidak. Jadi kemarin sepertinya kebanyakan tidak ada. Jadi langsung MTS Al-Mahali. Yang negeri itu hanya menggunakan yang negeri, Pak. Oh, nggak ada. Jadi soalnya di surat-surat itu kan kami menggunakan swasta, ada swastanya. Jenengan cek nomenklatur Injobnya. Oh, nggih. Jadi cek nomenklatur Injobnya. Begitu nggih, karena yang dituliskan di situ itu sesuai dengan Injob. Karena ternyata yang negeri itu madrasah, yang negeri swasta itu ada yang keluar pakai, ada yang tidak gitu. Sehingga lihat dari nomenklaturnya. Nanti mungkin Mas Ridwan bisa bantu lihat share nomenklatur ya. Kayaknya kemarin saya tanya Mas Rahmat tidak ada, tapi ada yang tidak. Jadi nomenklaturnya tuh munculnya bagaimana gitu? Karena itu yang dituliskan nomenklatur. Nah, itu Oke, dari Bu Miko. Bertanya, Ibu. Ya, dari Bu Miko MI Maula. Nah, mungkin. Monggo. Assalamualaikum, Bu. Nggih. Terkait dengan nomor induk siswa, mohon penegasannya. Apakah sesuai dengan PDUM, di mana kalau di PDUM itu kan awalnya NSM, lalu tahun masuk, lalu nomor urut madrasah. Nah, ini mohon penegasannya terkait penulisan nomor induk siswa. Lalu sesuai nomor di PDUM. Oh, sesuai di PDUM. Ini kan ada contohnya, nggih. Iya. Nah. Berarti panjang gitu ya, Bu? Oke. Terima kasih. Lalu yang kedua, Ibu, di bawah nomor induk itu ada NISN, nomor peserta. Nah, nomor peserta ujian madrasah itu kan nomor yang ASPD itu ya, Bu? Yang ada di PDUM. Ada di PDUM ya? Oh ya. Ya, ada yang di PDUM nomor peserta itu. Oke, yang di bawahnya, Bu. Itu madrasah asal itu kan tulisannya MI, MI-nya itu ditulis Madrasah Ibtidaiyah. Oh, berarti yang itu dan yang atas tetap tulisannya Madrasah Ibtidaiyah lengkap. Nggih, lengkap. Oh ya, terima kasih, Bu. Ya, karena yang sambil-sambil sekarang karena nomenklaturnya seperti itu. Oke. Ibu mohon izin bertanya dari RA. Monggo. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ini mau tanya terkait dengan penulisan ijazah RA, nggih. Itu kan anak sekarang itu kan namanya itu panjang banget, nggih, Bu. Sedangkan space untuk penulisannya itu juga terbatas dan itu harus ditulis dengan dengan huruf besar kapital. Nah, untuk hal yang seperti itu kira-kira untuk penulisannya apakah boleh disingkat namanya? Maksudnya misalkan Muhammad itu dengan M titik. Tidak bisa. Harus lengkap sesuai akta. Nah, dengan space yang terbatas ya itu tulisnya huruf besar tapi kecil-kecil.
Oke. Itu Ya. hanya sampai kita pengalaman yang kemarin ya itu sudah bisa Itu kan yang menulis. nama itu kan agak longgar ini. Jadi bisa 2 space kan ini Pak, Bu. Yang nama. Nama ini kan agak lebih besar dibandingkan yang lainnya. Oh, Jadi gitu. bisa dituliskan kemudian di bawahnya. Space-nya kan lebih luas. Jadi Oh, bisa gitu. 2 baris. Berarti dua baris gitu nggih. 2 baris karena nama ini nama orang tua dan nama siswa harus sesuai dengan akta. Oke, Itu begitu nggih. Pertanyaan pertama itu kemudian ada pertanyaan kedua terkait dengan penulisan nomor urut ijazah di PDUM itu kan urutannya sesuai dengan huruf pertama anak A, B dan seterusnya sampai huruf terakhir S gitu nggih. Ya. Nah, untuk yang penulisan ijazahnya itu nanti disesuaikan dengan PDUM sesuai dengan A, Iya, B gitu sesuai atau dengan PDUM nomornya itu karena nomor peserta kan sudah ditetapkan yang untuk RA supaya cocok antara PDUM dan ijazah. Oh, berarti tidak sesuai dengan urut NISN itu ya? Nomor induk Enggak. lembaga nggih. Ya, karena sudah ditetapkan di PDUM. Itu nggih. Oh, nggih. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Monggo yang lainnya. Izin bertanya Bu, saya dari MTS Al-Hadi 2. Izin minum, J. Mau bertanya mengenai bagian 4 Bu. Yang Bagian diisi 4. nama kabupaten atau kota. Misalnya kalau Bantul itu apakah Kabupaten Bantul atau cukup Bantul, nggak usah pakai kabupaten. Tadi udah jelaskan berulang kali, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo tidak usah menggunakan kabupaten sesuai nomenklaturnya. Begitu nggih? Berarti sama di nomor 11. Nomor 11 berarti langsung Bantul misalnya nggih. Bantul 10 Juni 2024. Nggih, mboten usah ngagem kabupaten. Terus nomor 6 itu tadi juga udah dijelaskan ya Bu, kalau yang di RA itu kan misalnya namanya panjang sekali. Sama, jadi kalau pertanyaan sama, jawabannya sama nggih. Jadi monggo. Jadi mohon nanti pertanyaannya yang belum ditanyakan nanti supaya tidak berulang. Oke, gitu nggih. Monggo yang lainnya. Sama nomor 12 Bu. Misalnya ada gelar. Di atas. Misalnya MPD ngoten berarti yang belakangnya tidak usah pakai titik nggih. Misalnya M titik PD titik atau MPD udah gitu aja. Pertanyaannya, MPD nama gelarnya itu sudah ada di aktanya atau belum? Nama orang tua dan nama siswa sesuaikan dengan akta. Jadi meskipun selama proses jadi profesor, yang ditulis di sini orang tua itu sesuai dengan akta, tidak data terupdate, gitu nggih, untuk semuanya. Jadi nama orang tua dan nama siswa itu sesuaikan dengan akta kelahiran. Gitu nggih. Monggo Pak Kesoyo MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Terima kasih Bu Anita. Izin bertanya, kami madrasah yang sudah mendapatkan siswa lulus kurikulum merdeka itu 5 siswa. Dulu waktu pendataan di PDUM itu kan tidak bisa dipilih kurikulum merdeka. Kemudian sekarang kami juga kesulitan untuk sudah default di kurikulum 13, muncul dipilih untuk nomor seri ijazah yang kurikulum merdeka tidak muncul anak itu, 5 siswa. Solusinya gimana, Bu? Seperti yang MA nanti akan dimunculkan di Pedum dan nanti ijazahnya pakai IKM. Nanti kasih beri nama, kemudian kami dibantu oleh operator kami untuk dialihkan ke kurikulum merdeka. Ini kan sama dengan yang MA kemarin, Pak. Jadi kemarin kan yang MA sementara dititipkan di kurikulum 2012 IPA, tapi kemudian sekarang bisa dimunculkan. Nanti operator bisa komunikasi dengan kami untuk, tapi ijazahnya IKM karena nanti tidak selenco antara rapor dengan ijazah, gitu nggih. Satu lagi Bu, itu untuk SK penomoran nomor ijazah itu kode sekolah atau kabupatennya masih sama dengan SK penomoran yang asesmen madrasah?
Iya, sama. Oh, Pakai iya. 173. Semua penomoran kode madrasah menggunakan 173. Begitu, nggih? Nggih, matur nuwun, terima kasih. Ye, sami-sami. Masih ada? Monggo, Maaf Bu Bu, mau Juli. izin bertanya. Nggih. Nggih. Jika siswa yang mempunyai 2 NISN di ijazah SD, NISN tidak terdaftar di website Kemendikbudristek. Yang terdaftar di Kemendikbudristek itu NISN yang baru, Bu, dan yang bersangkutan sudah meminta surat keterangan yang menerangkan NISN keduanya. Yang saya tanyakan, untuk penulisan ijazah MTS menggunakan NISN yang mana, Nji? Yang aktif. Oh, yang aktif. Oh, nggih. NISN yang aktif. Karena Nggih. kalau jenengan pakai NISN yang tidak aktif, ketika ditelusur anak nanti sudah tidak ada. Itu ya Mbak Umbu ya. Pakai Berarti yang NISN baru, yang Nji? aktif. Yang Berarti baru. yang terbaru. Ya, Oh, saya Nji. konfirmasi. Ya, toh Mbak Umbu yang digunakan yang aktif kan yang ini. Ya, yang aktif. Oh. Kalau yang sudah tidak aktif kan nanti untuk ditelusur nama siswa tidak bisa ketemu. Begitu, Oh, nggih? Nji. Nji, matur nuwun, Bu. Nggih, Nggih. sami-sami. Nggih. Masih ada pertanyaan? Ada nih Bu. Bertanya lagi Bu dari Siti RA Solihin. Umi. Oh, baik. Ini Ibu Ibu dari Siti Umi, MTS dari MTS 6 menambahi dari Pak Kis Soyo tadi nggih, mungkin sama karena MTS 6 itu sudah Kurmer dan IKM. Ya. Berarti untuk yang penomorannya yang seri ijazah itu berarti nanti campur nih Bu nggih. Karena di PDUM itu Ada IKM, Mbak. Nanti udah nerima ijazah belum? sudah, itu ada Kan IKM. ada IKM. sama Nanti diurutkan ijazah. sama. Diurutkan mau IKM dulu atau ini dulu. Nomornya sama. Nomornya tetap diurutkan di Untuk yang di PDUM kan yang misalkan yang nomor urut pertama itu kan Kurmer, yang Nggih. nomor urut kedua itu kebalik, nomor urut pertama K13, nomor urut kedua yang Kurmer seperti itu. Terus nanti Ya untuk yang digunakan sama. Ya digunakan sama dengan PDUM. Kemarin juga yang MA begitu. Nggih, gitu berarti nggih. untuk yang ijazahnya Nyun Sewu, ijazahnya nanti Kurmer urut dengan yang Kurmer, yang Kurtilas urut dengan Ya. Kurtilas seperti itu. Oh, baik. Untuk yang kedua Ibu, untuk yang orang tua sudah meninggal dan meninggalnya itu ketika di madrasah. Untuk nama orang tuanya seperti apa nggih? Sesuai akta. Oh, baik. Berarti Ya, tidak ada tambahan almarhum? Tidak usah. Semua nama orang tua itu sesuai akta. Oh, Gitu, nggih. nggih. Baik. Terima Nggih. kasih, Bu. Dan boleh. Ibu Ada izin lagi? bertanya. Monggo, Bisa? Bu Wahyu, Nggih. Bu Wahyu Widayati. Nggih. Oh ya, ini Bu, MTS saya itu kan MTS LBA Yuketunis. Itu Nggih. penulisnya gimana Nji? Apakah madrasah sanawiyah bagian Sesuai sesuai nomenklatur, Bu. Sesuai nomenklatur. Jika nomenklaturnya tertulis, ditulis. Jika tidak. Jadi nama madrasahnya itu disesuaikan dengan izin atau nomenklaturnya. Begitu nggih, jangan tengok di nomenklatur. NSM. Nggih, gitu nggih. Nggih. Masih ada lagi? Ada lagi Kalau Bu. boleh Mohon masih maaf izin Bu. bertanya. Monggo satu-satu dari siapa? Al-Ma'had, MTS Al-Ma'had. Monggo yang mau bertanya. Maaf Bu. Wah, kabeh bareng gantian. Al-Ma'had dulu. Al-Ma'had dulu. Belum siap malahan. Yang pakai iPhone siapa? Ini karena nggak ada bernama. Pesan dari MTS 6 Bu. Di MTS 6 mana? Dari MTS 6 Bantul. Ini mau Oke. bertanya untuk yang tanda tangan ijazah karena kebetulan kepala Sudah madrasah kami kami sampaikan, semua yang baru tugas haji atau berhaji tanda tangannya nunggu pulang. Karena itu nggih. bukan PLH tidak punya wewenang untuk tanda tangan Oh, ijazah. ya. Gitu nggih. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Izin bertanya boleh dari RA Bu? Izin Ibu. Nggih. Monggo, Bu, monggo. mau bertanya untuk MI yang menginduk ke MI lain, misalnya tempat saya ada yang ikut 5 siswa dari MI lain karena belum ada Mengapa menginduk?
Oh, belum ada injob. Ya, yang mengeluarkan yang punya injob. Iya, untuk tulisan ijazahnya berarti yang atas itu yang bertanda tangan Ya, kepala tetap yang MI. injob kan jenengan belum ada izinnya. Tetap semua datanya data yang dinunuti. Ya, itu yang di bawahnya madrasah asal itu berarti madrasahnya yang sana atau bagaimana, Nah, Bu? kalau injob itu siswanya kan belum terakui ya, Mas Ridwan ya. Bentar. Jadi Oh, siswanya tetap gitu. diakui dari siswa yang ditumpangi karena Oh, belum begitu. ketika belum ada injob berarti madrasahnya belum sah, siswanya belum sah. Jadi Oh, tetap baik. pada ya iya karena itu masih nyun sewu secara kasarnya itu masih ilegal kan. Legalnya yang diakui yang mengeluarkan ijazah itu legal itu tidak bisa nama karena belum ada di data. Yang dapat injob baru punya data nomenklatur begitu nggih. Jadi tetap semua adalah data siswa dari yang jenengan tumpangi. Dari mana MTS mana? Dari MI Hadi. MI mana? Catat Mas Ridwan. Ya, gitu ya. Oke, nggih. Bu, izin. Nggih, monggo yang lainnya. Ya Bu, izin Bu dari MTS 4 Bu. MTS Nggih. 10 maaf. MTS 10 mana? 10 Sleman Bu. Nggih, monggo. Karena ini saya baru pertama di sini menulis ijazah. Ini saya lihat di layar itu tampilannya untuk nomor 2 yang bertanda tangan di bawah ini kepala itu apakah menulisnya di tengah seperti itu atau dari atas pinggir mepet dengan kepala gitu Bu? Yang mana tuh? Menuliskan nomor 2 Bu. Di bawah nomor yang halaman depan itu yang di layar itu ada. Nomor 2. Iya. Yang diisi nama. Ya, Yang itu yang bertanda tengah tangan di biar bawah ini. indah. Ya, Biar berarti indah. itu ya Bu ya. Ya, biar ijazah itu juga indah, tulisannya bagus, komposisinya bagus, begitu nggih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Izin Masih Ibu. ada lagi Bertanya, nggih, Bu. monggo, Izin, monggo, Ibu. monggo gantian. MI nggih. Nggih. MI. Nggih, terkait penulisan nama orang tua sesuai akte, itu misalnya di akte tulisannya doktorandus itu tetap doktorandus nggih. Ya, sama, persis. Oh, nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Nggih, Izin sami-sami. bertanya Ibu dari RA Sleman. RA Sleman, monggo. Nggih. Ini untuk ini terkait dengan ijazah ini nyon sewu nggih. Kalau RA itu kan kadang ada yang 2 tahun, 3 tahun nggih. Terus kemudian misalkan data anak sekarang itu kan sudah masuk di PDUM dan sudah mendapatkan apa namanya ijazah juga kemarin sudah ngambil di kabupaten nggih. Kemudian untuk rencananya itu kan si anak ini orang tuanya memasukkan di MI, tetapi belum ada info apa namanya PPDB di MI dan kemudian misalkan yang sewu kalau nanti tidak diterima di MI tersebut dia akan balik lagi ke RA jadi siswa di RA lagi artinya ijazahnya untuk yang tahun depan itu bagaimana apakah bisa diinput kembali sebagai Wah ya siswa nggak di bisa MI? atau Bu kalau sudah lulus masa lebu meneh kalau sudah itu maka ijazahnya dikembalikan saja dibatalkan yang tahun ini. Jadi harus dikembalikan. Iya, dikembalikan, dibatalkan. Ya ini yang saya katakan, ono sik ora sida lulus, ono sik njaluk lulus itu. Nah, itu. Jadi berarti- dibatalkan. Ya, Kalau berarti- tidak ada pembatalan, tahun depan juga tidak akan muncul namanya. Oh gitu, berarti untuk nanti misalkan tidak diterima di MI yang tujuan, berarti nanti dia bisa masuk ke RA lagi, ijazahnya dikembalikan ke kabupaten seperti itu, nggih? Iya, Pelaporan seperti itu, dikembalikan. nggih? Ya, rasido Nggih. lulus ini. Hanya ini Nggih. berlaku untuk RA saja ya, MTS saja udah sing ngene iki. Engko tiba-tiba rasido lulus. Oh, nggih. Baik, yang lainnya Terima monggo. kasih, Bu. Nggih, sami-sami nggih. Nggih, monggo. Untuk melihat nomenklatur itu di mana ya, Bu? NSM ya. SK madrasah atau NSM. Nomor izin itu injob, nomor injob. Nah, SK madrasah. Apa ini? Matur nuwun, Bu. Gitu, nggih. Ada yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Ya, 2 penyanyi lagi nggih, ini Oh, karena nggih. kita ada rapat. Iya, Bu. Nggih. Ini untuk bagian yang penulisan provinsi. Nggih. Ya, itu kan kalau daerah istimewa Yogyakarta berarti nanti menulisnya D spasi I spasi Yogyakarta begitu nggih?
lihat di Juknis Bapak Ibu. Ini DI tidak pakai spasi, DI tidak pakai spasi, kemudian spasi di Jakarta. Jadi mohon Bapak Ibu, sebenarnya kalau membaca cermat di Juknis itu sebenarnya sudah lengkap. Jadi DI spasi Yogyakarta, DI-nya tidak pakai spasi. Gitu. Masih ada Bapak Ibu? Izin Ibu. Di MTS bertanya Bu. Izin bertanya Bu. Halo. MTS mana? MTS Muhammadiyah Wates Bu. Ya, Muhammadiyah Wates, terus pundi. Pertanyaannya yang belum ditanyakan, nggih. Niki kaitannya dengan perbedaan data Bu antara yang di akte sama yang di ijazah SD. Kalau yang di akte ini ada tanggal lahirnya itu kan Juli ya Bu yang betul. Tapi di ijazah SD-nya Juni berarti tetap patokannya pakai akte nggih niki Bu. Nah, pertanyaannya di SD ini itu diperbaiki atau tidak? Maka di SD harus membuat surat keterangan dulu, Bu. Diminta surat keterangan kesalahan. Tapi kalau tidak, jenengan menggunakan yang SD. Kalau yang MTS itu menggunakan yang SD-nya. Tapi kalau MI itu menggunakan RA. Itu nggih. Jadi sebenarnya kalau MTS itu menggunakan seperti MI, kalau MI menggunakan seperti yang akta. Nah, MTS jika MI-nya terlanjur salah, maka tetap menggunakan SD atau MI-nya. Sekali lagi, yang MTS itu menggunakan ijazah sebelumnya. Lihat ijazah sebelumnya. Nah, terlanjur salah biasanya wis salah kok SD tekan lulus, tapi kalau yang pakai akte itu adalah yang RA dan MI. Gitu nggih. Bu, izin bertanya Bu. Untuk nama orang tua nggih Bu. Ya, semuanya, semua data. Ya. Semua data jika orang tua dan tanggal lahir dan nama sebelumnya pakai ijazah. Misalnya Bu Anita, izin bertanya Bu. Satu. Bentar, dari MTS Muhammad Anur Ibu. Sebentar, selesaikan dari MTS Muhammadiyah dulu. Ini untuk semuanya. Untuk MTS itu menggunakan, kalau sudah SD salah, MI salah, memang menggunakan SDMI kecuali yang SD atau MI itu ada surat keterangan bahwa itu salah, maka MTS berhak untuk mengubah. Jika tidak ada keterangan, maka tetap menggunakan dasar MI atau SD. Begitu ya, semua data. Ya. Bu, izin bertanya Bu. Dari Anur, izin bertanya Bu. Dari MTS Almat Anur Ibu. Dari Anur dulu, dulu. Ibu, saya mau tanya untuk surat keterangan lulusnya, itu kan dari PDUM kita langsung print, itu kan langsung muncul fotonya. Apakah itu boleh memakai itu atau kita tempel foto yang pas fotonya? Sebenarnya boleh pakai itu atau mau lengkap ya pakai foto nanti dicap stempelnya. Oh gitu, berarti boleh nggak pakai foto yang dari kita upload ke PDUM? Bu, yang penting ada fotonya. Monggo. Izin bertanya Bu. Monggo. Monggo Bu. Ibu dari Min 2 Sleman mohon bertanya Ibu. Iya, Min 2 Sleman pripun? Baik, Ibu, kemarin kami sudah cetak PDUM, di situ Ananda atas nama ayah Sunarto, AMD dari PDUM. Kemudian kita cek di akte kelahiran Sunarto Ahli Madya. Itu besok ketika penulisan ijazah saya harus tuliskan yang mana? Sesuai akta. Jadi jika berbeda PDUM dengan salah, ya berbeda dengan PDUM. Jadi Bu, izin prinsipnya bertanya sebentar aja karena saya monggo. Bu, niki untuk RA. Saya kan ini RA Huruf Fikri Sindu Martani Ngemplak Sleman di PDUM. Nanti di ijazah itu cukup Raudatul Atfal Huruf Fikri saja. Ya nama nomenklaturnya apa Bu? Oh, nggih. Nomor kelanturnya lengkap Bu, Sindu Martani Ngemplak Sleman. Berarti seperti itu. Ya, tulis sesuai dengan nomenklatur. Nggih. Baik. Terima kasih Bu. Ya berarti kan waktu memasukkan di PDUM yang agak salah. Ya monggo. Iya. Ya berarti boleh nggak harus tengah-tengah ya Bu, nanti di ijazah itu kalau tidak penting wangun. Oke. Ya Bu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Monggo ada lagi?
Silakan. Ngapunten Ibu, kalau kan saya sempat melihat untuk itu yang pasca MDR itu kan masih Maaf, putus, tidak terdengar. Sempat saya lihat contohnya, contoh yang di-share Bapak Kepala itu Pandanaran kan yang keluar kemarin ada itu di contohnya untuk penomoran masih pakai T-nya, apakah itu harus diubah juga? Gimana? Kok nggak dengar Pandanaran gimana? Kok putus-putus ya Bu ya? Ngapunten Ibu. Sebentar yang Pandanaran dulu. Gimana? Pandanaran kan kemarin saya sempat melihat contoh share MTS Pandanaran kan yang keluar kemarin masih K13 yang swasta. Itu contohnya itu penomoran MT-nya, T-nya masih pakai kecil. Apakah itu harus diganti? Ya, ganti. Ya, pakai T besar. Contoh T-nya besar. T-nya besar semuanya. T-nya besar. MTS T-nya besar. Sesuai dengan sosialisasi saat ini. Terima kasih, Bu. Ya, silakan yang lainnya. MTS 5 Bantul, Bu. Nggih. Monggo MTS 5 Bantul. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam. Izin bertanya itu tentang penulisan nomor 11 dan 12 tadi. Itu kan nantinya akan ada stempel sama ditempel foto. Ada tidak ada suara nih. Oke, terus Penulisan yang nomor 11 sama 12 di Yogyakarta. Nah, itu berarti penulisan nama kepala madrasah, kemudian nama provinsi itu berarti agak ke tengah, nggih. Yang mana sih? Yang nomor 11 sama 12 untuk MTS. Nomor 11 bagian di nama kepala, di sini tanda tangan, di bukaan satu itu. Yang masalah apanya? Ada agak ke tengah berarti nulisnya bukan lurus sama tulisan kepala itu ya, Bu? Ya, monggo disesuaikan. Oh, gitu ya. Ya, disesuaikan. Yeah. Nah, artinya nanti tempelnya itu mengenai ini ya, mengenai foto dan nama kepala sedikit ya, Bu ya. Yeah. Tempelnya kenakan foto juga sedikit kan, Bu? Ya, diisi dengan nama kepala, nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Bu Anita. Nggih, monggo kalau jelas. matur nuwun. Jadi hati-hati sekali lagi Bapak Ibu, ditulis dengan cermat, baca juknisnya, cermati juknisnya. Kalau bisa dikopi dulu, kopiannya itu ditulis, yakinkan benar, baru dipindah di ijazah supaya tidak ada angka yang salah. Kemudian sekali lagi kami beri batas 2 minggu penulisan supaya kami akan segera mereview. Jadi mohon sekali lagi untuk membaca dengan cermat. Udah cukup Bapak Ibu, sukses dan kami ingatkan kembali untuk MTS, Mayres segala monggo. Jadi dari MI Al-Islamiyah Koripan. Ya, MI Islamiyah Koripan. Mau tanya, setelah ijazah itu ditempeli foto siswa, apakah foto itu harus dicap 3 jari atau ditanda tangan? Begitu Bu Matur. Iya, itu kan ada tulisannya Pak, cap 3 jari. Suaranya apa tuh? Cap 3 jari Pak. Ada tulisannya itu cap 3 jari nggih, sesuai pada umumnya. Oh, nona ingin iki. Nggih, matur nuwun. Kalau sekiranya ada pertanyaan, Bapak Ibu hati-hati. Untuk MTS kami ingatkan sekali lagi wajib mengikuti Mayres. Kami pantau dari akun kami, madrasah yang tidak mendaftar akan kami undang pembinaan dari Pak Kabid. Untuk yang mendapatkan SK Riset harus 5 masing-masing untuk bidang lomba. Ini semuanya akan ada pembinaan minggu depan, akan dipanggil oleh Bapak Kepala Bidang di Kanwil. Jadi mari kita sukseskan
karena jumlah ini menentukan bagaimana kita support terhadap kegiatan dari pusat. Sukses Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tidak ada yang salah dalam penulisan. Hati-hati dengan cermat tulisan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses buat Bapak Ibu. Kami izin untuk keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih. Kami mau akhir-akhir ini. Materi mohon di-share dulu. Ganti HP toh Mbak itu wae. Mohon izin keluar Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa podo mangan ning omah. Apa? Kuwi kok lho, tinggu iki nganggo anu ora. Kurang ya, Mbak. Mong dia Iya, Bu, kurang kurangnya berapa? Dari perlakuan-perlakuannya juga masih bagus.